Perkenalkan, nama saya Alrando Ferdinand Baon. Saya di sini akan menjelaskan terkait proyek UAS mata kuliah OOP. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar saja tentang cara kerja form saya dan juga pada saat mengirim ke dalam data MySQL-nya. Pertama-tama kita akan mencoba menjalankan student form. Di sini sudah ada beberapa data yang saya masukkan sebelumnya. Coba kita masukkan lagi. Data Farel NIM 034 NIP 4567 dan program studinya teknologi rekayasa perangkat lunak. Tombol sifat. Ya, bisa kita lihat di sini data yang setelah kita input, setelah kita tombol simpan, tekan simpan, datanya langsung masuk ke dalam tabel. Dan juga datanya langsung dikirim masuk ke dalam MySQL. Di sini. Tabel student masuk ke sini. Kita lihat ada 3 data di sini. Dengan NIM 034, 047, 099. Sebentar, NIM ini akan kita gunakan di form KRS. Kita lanjut ke sini. Di sini tombol batal dan tombol delete bisa saya gunakan. Contoh, setelah kita klik ini, datanya akan masuk ke sini. Jika kita tekan tombol batal, maka formnya akan bersih. Kalau kita tekan tombol delete, maka datanya akan terhapus. Begitu juga di dalam MySQL ya, datanya akan terhapus. Ya, sisa 2 data. Dan kolom pencarian saya ini sudah bisa digunakan. Kita di sini mencari berdasarkan NIM. Di contoh 047. Di sini bisa kita lihat NIM yang 047 adalah yang ini. Jika kita tekan tombol cari, maka data ini yang akan keluar. Sebaliknya jika kita mencari yang satunya 034, maka yang keluar adalah 034. Selanjutnya kita lanjut ke, setelah student kita lanjut ke person. Lanjut ke lecture. Maaf. Baik. Di sini kita diminta untuk menginput data dari seorang dosen. Nama dosennya siapa, ID card-nya apa, NIDN-nya apa, dan keahlian dosen tersebut apa. Contoh, saya akan menginput satu contoh saja. ID card-nya 222, NIDN-nya 789, keahliannya bis. Setelah kita tombol simpan, cara kerjanya tidak jauh berbeda dari student form. Setelah kita menekan tombol simpan, datanya yang kita input di sini akan masuk ke JTabel ini, dan juga dia akan masuk ke database MySQL, sama juga yaitu lecture. Tapi dia berada di tabel lecture. Ya, bisa kita lihat di sini. Ada 2 data di sini, master dan Rina. ID-nya ini, NIDN-nya ini, dan keahlian. Bisa kita lihat di sini sama ya. Dan fungsi yang lain seperti pencarian, batal dan delete bisa kita gunakan seperti pada student tadi. Kita lanjut ke course. Sekarang di sini kita akan diminta untuk menginput sebuah identitas dari sebuah mata kuliah. Mata kuliahnya apa,
kode mata kuliahnya apa, SKS yang ada di mata kuliah itu berapa SKS, dan pada semester berapa kita bisa mengambil mata kuliah tersebut. Contoh, saya menginput satu mata kuliah. Di sini sudah ada satu data mata kuliah. Saya akan mencoba menginput satu lagi. Kode mata kuliahnya saya contohkan sebagai SKS yang bisa diambil karena di sini sudah 3, coba kita 2, dan semesternya semester 2. Ya, masuk ke sini, dan juga datanya dikirim masuk ke dalam tabel di dalam MySQL, tabel namanya course. Ya, di sini dia masuk ke sini. Sudah ada 2 data. Coba kita lihat. Ya, sini ya. OOP English. OOP English, kodenya, kode mata kuliahnya SKS semester. Sama ya. Baik. Setelah itu kita lanjut ke KRS form. Nah, di KRS form ini kita diminta untuk mengisi KRS. Di sini ada 3 combo box. Combo box pertama kode mata kuliah, combo box kedua NIM mahasiswa, dan combo box ketiga merupakan NIDN dosen. Nah, combo box ini saya ambil dari database dari masing-masing tabel. Contoh, kita masuk ke MySQL. Ya, di sini. Pertama di sini kita ada di tabel course. Nah, course ini yang saya ambil dari tabel course ini adalah NIDN dosennya, NIDN mata kuliahnya. Yang ini. 567 dan 890. Saya tampilkan di sini. Nah, di sini. Saat kita mengklik salah satu saat kita mengisi tabel course ini, data-datanya ini akan masuk ke di sini. Ke combo box ini. Setelah kita memilih kode mata kuliahnya, semesternya akan ikut masuk ke sini. Di J label ini. Dia akan masuk ke sini. 567, nama mata kuliahnya OOP, semesternya 3. Ya, sama ya. Jika kita memilih yang 1, 890, maka semesternya ikut berganti jadi 2. Setelah itu combo box kedua, yaitu NIM mahasiswa. Yang saya ambil adalah di sini. Bisa kita lihat di sini ada 2 data mahasiswa dengan NIM 034 dan 047. Ya, di sini. Dia akan masuk ke sini. Jadi kita tinggal memilih mahasiswa mana yang ingin kita isi KRS-nya. Setelah itu saya contohkan 047, dan selanjutnya yang terakhir NIDN dosen yang saya ambil dari tabel lecture. Ya, ada 2 data di sini, Master dan Rina namanya. NIDN-nya yang saya ambil ke sini. 123 dan 789. 123 789. Saya akan contohkan salah satu. Dan kita akan disuruh untuk mengisi berapa nilai dari mahasiswa tersebut. Saya contohkan 90. Setelah kita tekan tombol simpan, maka nilai yang grade ini akan terisi dengan sendirinya. Ya. Di sini tabelnya itu tidak, saya sudah menyeting tabelnya ini tidak mengisi dari
kode mata kuliah, NIM mahasiswa, NIDN dosen. Yang ditampilkan di tabel ini justru nama dari masing-masing tabel tersebut, nama dari masing-masing data tersebut. Contoh di sini kode mata kuliah. Kita masuk ke course. Kode mata kuliah yang saya pilih di sini yang ini ya. 890. 890 ini English. Benar ya? Nama mata kuliahnya yang akan tampil di tabel ini. Setelah itu NIM mahasiswa. NIM mahasiswa yang saya pilih di sini adalah 047. Kita lihat di tabel student. 047 nama mahasiswanya Alrando. Nama mahasiswanya akan tampil di sini. Begitu juga untuk NIDN dosennya. Untuk membuktikan, NIDN dosen yang saya pilih adalah 789. Ini 789 yang saya pilih. Yang tampil ke J tabelnya adalah Rina. Ya, benar sekali. Jadi semua setelah kita menginput student, lecture, dan course, maka data-data tersebut akan kita gunakan pada saat kita mengisi KRS ini. Jadi yang pertama kita dahulukan adalah student, lecture, dan course. Apabila salah satu dari form tersebut tidak kita isi, maka KRS ini tidak bisa kita isi karena datanya akan kosong. Data yang ini, combo box ini akan kosong jika salah satunya tidak bisa diisi, dan tombol simpannya juga tidak bisa berfungsi karena ada data yang kosong di sini. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya karena durasinya cukup singkat. Jadi saya rasa untuk codingan lebih lengkapnya bisa diakses di link GitHub. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.